video yang keempat ini, kita akan membahas jaringan-jaringan tumbuhan yang menyusun organ daun. Sebelum kita masuk ke jaringan yang menyusun daun, maka kalian terlebih dahulu harus tahu apa saja fungsi daun. Yang pertama adalah tempat terjadinya fotosintesis. Karena pada daun terdapat jaringan mesofil, yaitu palisade dan spons yang banyak mengandung kloroplas. Yang kedua, sebagai organ pernafasan atau respirasi, karena pada daun terdapat stomata. Yang ketiga, tempat terjadinya transpirasi atau penguapan. Ini juga dilakukan oleh stomata. Ini adalah stomata ketika kita melihatnya dengan menggunakan mikroskop. Kemudian, tempat terjadinya gutasi atau pengembunan. Ini adalah contoh gutasi pada daun. Nah, gutasi ini sebenarnya bertujuan untuk mengurangi kadar air pada tumbuhan. Daun juga dapat digunakan sebagai organ reproduksi secara vegetatif. Misalnya tunas adventif pada daun cocor bebek, atau juga stek pada daun. Struktur morfologi daun. Bagaimana jika suatu daun dikatakan lengkap? Maka daun lengkap adalah daun yang mempunyai bagian-bagian berupa pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Ini adalah contoh daun lengkap, yaitu daun pisang. Dalam satu tangkai daun ada yang berhelaian daun satu disebut dengan daun tunggal, dan ada juga yang lebih dari satu yang disebut dengan daun majemuk. Ini adalah daun tunggal, sedangkan ini adalah daun majemuk. Daun majemuk ada yang anak daunnya tersusun menyirip dan menjari. Sekarang kita akan membahas jaringan pada daun. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Fungsinya pasti sebagai pelindung. Pada bagian epidermis ini ada yang mengalami modifikasi. Yang pertama adalah kutikula yang berfungsi untuk mencegah penguapan. Nah, bagian permukaan atas ini dilapisi dengan kutikula. Kemudian yang kedua adalah stoma atau stomata. Ini sebagai tempat pertukaran gas. Yang ketiga ada trikoma atau sel rambut halus. Ini juga berfungsi untuk mencegah penguapan. Ini adalah contoh trikoma pada daun. Bisa kalian perhatikan ada yang warna putih, yaitu sel rambut halus. Yang kedua adalah jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini terdiri dari palisade atau jaringan tiang. Ini berfungsi untuk fotosintesis. Yang kedua adalah jaringan bunga karang atau spons. Ini juga berfungsi untuk fotosintesis. Berdasarkan kandungan klorofil, maka jaringan palisade lebih banyak dibandingkan dengan jaringan spons. Yang ketiga adalah jaringan pembuluh angkut. Terdiri dari xilem, yaitu mengangkut air dari akar ke daun, dan floem mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini adalah gambar anatomi dari daun. Kalian bisa perhatikan lapisan yang paling luar ini ada kutikula. Kemudian ada epidermis. Ini epidermis atas, ini adalah epidermis bawah. Kemudian ada jaringan tiang. Ya, ini adalah jaringan tiang atau tadi palisade. Kemudian ada jaringan bunga karang atau spons yang disebut dengan jaringan mesofil. Kemudian ada xilem ya dan floem sebagai jaringan pengangkut. Kemudian ada juga di sini stomata ya. Ada stomata. Perbedaan daun tumbuhan monokotil dan dikotil yaitu yang pertama dari tulang daun. Monokotil itu tulang daunnya sejajar atau melengkung, sedangkan dikotil itu pertulangan daunnya menjari atau menyirip. Yang kedua, untuk jaringan mesofil
Pada monokotil, ini tidak terdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Sedangkan pada dikotil, ini jaringan mesofil ini terdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan bunga karang. Ini adalah contoh tulang daun yang sejajar. Ini melengkung, ini menyirip, dan ini menjari. Coba kalian perhatikan perbedaan daun monokotil dan dikotil dari struktur anatominya. Gambar yang pertama adalah monokotil, gambar yang kedua adalah dikotil. Kalian perhatikan di sini untuk monokotil, mesofilnya tidak terdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan spons. Sedangkan untuk yang dikotil, di sini mesofilnya terdiferensiasi menjadi jaringan spons dan jaringan palisade. Daun mengalami modifikasi menjadi berbagai bentuk. Yang pertama adalah sulur. Ini terutama pada tumbuhan famili Cucurbitaceae. Yang kedua adalah kaktus, di mana daunnya bermodifikasi menjadi duri. Selain itu juga terdapat pada daun tumbuhan karnivor. Bagian akhir dari materi ini, kalian perhatikan lagi perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Mulai dari keping bijinya, di mana dikotil itu ada 2, sedangkan monokotil ada 1. Kemudian pertulangan daun, pada dikotil itu menyirip atau menjari, sedangkan pada monokotil itu sejajar atau melengkung. Kemudian letak pembuluh angkut. Pada tanaman dikotil itu tersusun teratur, sedangkan pada monokotil itu tersebar. Kemudian lihat juga bagian bunga. Untuk tanaman dikotil itu bunganya adalah kelipatan 2, 4, atau 5. Sedangkan pada monokotil bunganya 3 atau kelipatannya. Sedangkan untuk akar pada tumbuhan monokotil itu akar serabut, sedangkan untuk akar pada dikotil adalah akar tunggal. Demikianlah pembahasan kita untuk materi, struktur, dan fungsi jaringan pada tumbuhan.